Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin baru kita membahas mengenai Kongres Pemuda 1. Nah, sekarang kita masuk ke Kongres Pemuda 2. Jadi, sesudah tahun 1927, ini banyak peristiwa yang membuat Yongjapa kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak, kemudian garda depan untuk mempersatukan gerakan pemuda diambil alih oleh dua perhimpunan, yaitu PPPI dan Perkumpulan Pemuda, dan Yong Indonesia. Nah, setelah itu banyak perkumpulan pemuda yang menyatukan diri, seperti Yongjapa, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan PPPI. Kemudian masuk ke persiapan Kongres Pemuda 2. Ya, perjuangan para pemuda antara tahun 1927 sampai 1928 ini berjalan sangat cepat. Kalangan tua dan muda merasakan bahwa suasana untuk bersatu sudah dekat. Selanjutnya digagaslah sebuah rapat besar atau kongres kembali. Nah, gagasan Kongres Pemuda 2 ini diusulkan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, atas inisiatif PPPI, kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 rapat. Kemudian ini adalah susunan dari panitia Kongres Pemuda 2, yaitu Ketua Sugando Jojo Puspito dari PPPI, kemudian ada Wakil Ketua Joko Marsaid, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pembantu 1, Pembantu 2, Pembantu 3, 4 sampai 5. Kemudian pembahasan dalam Kongres Pemuda 2. Yang pertama adalah rapat pertama itu terjadi di Gedung Katolik Jonginland Bundo atau sekarang menjadi Lapangan Banteng. Itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928. Nah, Ketua Kongres Pemuda 2 Sugondo ini dalam sambutannya berharap Kongres dapat diperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian acara selanjutnya dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Nah, menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Kemudian pada rapat kedua, ini berlangsung di hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Nah, dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi, mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Kemudian rapat yang ketiga sekaligus rapat penutup berlangsung pada hari Minggu juga, tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Club Gebau, ini di Jalan Keramat Raya 106. Gedung ini dimiliki oleh seorang Tionghoa yang bernama Si Kong Liong. Nah, sekarang gedung tersebut telah menjadi Museum Sumpah Pemuda. Sejatinya terdapat beberapa pembicara pada rapat ini.
Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Adapun Ramelan menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dengan gerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itu hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah perjuangan. Kemudian hasil Kongres Pemuda II. Yang pertama adalah menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga Sumpah Pemuda, selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian periode setelah Kongres Pemuda II. Nah, putusan Kongres Pemuda II ini menjiwai setiap perkumpulan pemuda Indonesia di masa setelahnya. Pada waktu Kongres Pemuda II tahun 1928, sebenarnya belum seluruh organisasi pemuda siap untuk bergabung dalam satu organisasi pemuda. Nah, oleh karena itu, organisasi pemuda yang ada melakukan fusi atau menyatukan diri. Nah, Yongjapa sebagai organisasi terbesar dan tertua saat itu, misalnya menyetujui ide fusi pada Kongres ke-11 pada tanggal 25 sampai 29 Desember 1928 di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari kongres tersebut, Yongjapa dalam kongresnya di Semarang tanggal 23 sampai 29 Desember 1929 ini membubarkan diri dan bergabung dengan Perkumpulan Indonesia Muda. Itu adalah masa Kongres Pemuda I, mulai dari sidangnya, pelaksanaannya, pembahasannya, persiapannya, pembahasannya sampai hasil dari Kongres Pemuda II. Oke, untuk hari ini cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.